Keributan tak dapat dihindari setelah pengumuman tersebut. Bagaimana bisa semua orang tidak ribut saat Matteo yang merupakan asisten terbaik sekaligus salah satu orang berbahaya, rupanya adalah cucu ketiga itu. Dan ini adalah alasan kenapa Violeta tidak bisa jujur kepada Marcelo berhari-hari sebelumnya. Matteo besar bersama Marcelo. Dia mengembangkan dirinya untuk melindungi Marcelo. Dia juga telah terbiasa menjadi anjing yang setia kepada tuannya. Violeta takut kalau identitas asli Matteo diketahui, maka Matteo tidak akan merasa nyaman dan menolak semua hal ini. Karena sejak awal, Matteo bukan tipe orang yang menyukai kekuasaan. Dia seseorang yang lebih suka bekerja di bawah orang lain, melakukan segalanya dengan baik, lalu mendapatkan pujian karena pekerjaannya. Dari buku yang ditulis Alessandro, dia telah menemukan Matteo saat pria itu masih berusia 5 tahun. Tapi dia harus menahan diri untuk membawa Matteo, karena takut Matteo akan sulit bergaul dan jadi sasaran anggota keluarga lain. Saat ia tahu Matteo akan dijual, dia buru-buru membawa Matteo ke mansion. Begitu ditanya, Alessandro hanya mengatakan kalau dia teringat dengan Marcelo dan Dominic saat melihat Matteo. Ia memberi pendidikan penerus pada Matteo, namun anak itu cukup pintar untuk menolaknya. Maka demi keamanan, Alessandro pun membiarkan Matteo untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Alessandro tidak pernah memiliki waktu untuk bicara jujur kepada Matteo, karena khawatir Matteo akan kecewa. "Hei, apa maksudmu?" Erios memegang bahu Violeta. "Kenapa kau menyebut namanya? Aku anggota Aguero yang asli." Felix Toretto sendiri yang mengatakannya. Suara Erios sangat jelas dan keras hingga banyak pasang mata langsung tertuju pada Felix yang terlihat geram. "Kau bukan bagian dari Aguero," balas Violeta. "Itu tidak mungkin, kau pasti mengganti kebenarannya." Violeta tersenyum. "Untuk membuktikan hal ini, aku sudah mengundang seorang tamu untuk bicara. Silahkan naik ke atas panggung, Tuan Handoko." Charlene Handoko langsung menaiki panggung. Ia sempat menyenggol bahu Erios, membuat pria itu menjauh dari Violeta. "Kalian semua pasti sudah tahu kalau aku adalah murid Alessandro Aguero. Sejak masih menjadi murid, Tuan Alessandro banyak menceritakan rahasianya kepadaku. Salah satunya tentang cucu ketiga. Yang dikatakan Nyonya Aguero itu benar. Cucu ketiga Tuan Alessandro adalah tangan kanan pemimpin Aguero saat ini. Aku tahu kalian pasti terkejut, termasuk pemimpin Aguero. Tapi ini adalah fakta yang tidak dapat diganggu-gugat. Kebanyakan orang di tempat itu tahu kalau Charlene adalah sosok tegas yang tak mungkin berbohong dengan membawa nama Aguero. Aku yakin ada satu hal lagi yang ingin kau katakan, Nyonya Aguero, ujar Charlene. Violeta mengangguk. Ia menatap ke arah Felix dengan senyuman tegas. Kepada Tuan Toretto, Felix Toretto, aku tahu, kau pasti terkejut saat mengetahui orang yang kau kirim padaku ternyata bukanlah cucu ketiga. Tapi tidak apa-apa, dia bisa tinggal di Aguero sebagai seorang pengawal biasa. Aku juga berterima kasih, karena kau sudah berusaha keras untuk menemukan yang palsu. Aku menghargai semuanya, Tuan Toretto. Erios bergetar kuat. Bajingan, apa-apaan ini? Felix memberikan tatapan tajam kepada Violeta, kemudian membalikkan badannya keluar dari mansion. Orang-orang yang melihat itu tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Dia begitu menyombongkan dirinya tadi. Bagaimana bisa Toretto melakukan hal seperti ini? Aduh, dia sengaja membawa yang palsu agar bisa melakukan sesuatu. Itu adalah Patricia. Benar juga, Toretto pasti melakukan apapun untuk menghancurkan Aguero. Kupikir Toretto adalah satu-satunya yang akan hancur sekarang. Hahaha, dia terlalu sombong. Sekarang dia jadi malu sendiri kan? Aku masih ingat wajahnya saat mempermalukan dirinya sendiri tadi. Benar-benar lucu saat dia membanggakan keponakan kesayangannya. Kalau begitu, pria itu, semua orang melirik Erios dengan tatapan tajam. Kebanyakan dari mereka menyimpan dendam tersendiri, karena Erios telah bersikap kurang ajar dan merendahkan mereka. Erios langsung berlari keluar dari mansion. Para pengawal yang hendak mengejar langsung dihentikan oleh Violeta. Biarkan dia pergi, tidak apa-apa.
ujar Violeta. Nyonya Aguero benar-benar baik hati ya. Charlene tersenyum. Violeta mengangguk kecil. Saya memang baik hati. Violeta melanjutkan pembicaraannya dengan mikrofon. Aku benar-benar minta maaf atas kekacauan yang terjadi pada orang-orang yang mendapatkan penghinaan dari cucu palsu. Aku akan membalasnya untuk kalian nanti. Sebagai gantinya, aku ingin kalian menikmati pesta yang telah disiapkan sepenuh hati oleh cucu ketiga sendiri. Selamat menikmati malam ini, hadirin sekalian. Suara tepuk tangan terdengar. Violeta melirik Matteo yang masih mematung di sebelahnya. Efek shock tersebut rupanya berkepanjangan. Matteo? Matteo terkejut saat Violeta menyentuh tangannya. Ayo bicara sebentar. Aku yakin banyak yang ingin kau tanyakan. Matteo mengikuti Violeta. Mereka menuju ke sebuah ruangan yang cukup luas. Di sana yang lainnya telah menunggu dengan wajah yang tegang. Melihat itu, Matteo jadi tidak enak untuk masuk ke dalam. Baguslah, kalian semua sudah berkumpul. Violeta duduk di sofa single. Matteo, duduklah. Kau tidak punya kewajiban untuk berdiri di belakang seseorang lagi. Matteo sedikit ragu, apalagi dengan tatapan semua orang kepadanya. Tidak apa, jangan terburu-buru. Matteo pasti kaget. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau, ujar Cecilia. Matteo, duduklah, ujar Marcelo. Permisi tuan. Matteo duduk dengan jarak setengah meter di sebelah kita yang masih memproses apa yang sedang terjadi. Jangan memanggilku seperti itu lagi, karena kau adalah adikku. Kau hanya perlu memanggil namaku atau menyebutku kakak seperti Dominic, ujar Marcelo. Apa? Mana mungkin saya? Kau juga harus mengubah cara bicaramu, Matteo. Dominic tersenyum cerah. Dia sangat bersemangat padahal tadinya ia yang paling terkejut sampai hampir memecahkan piring kue. Kenapa wajahmu begitu? Tanya Cecilia. Karena adikku good looking. Si paling memandang fisik. Iya dong. Matteo masih diam dengan kepala yang sedikit menunduk. Ia tidak tahu apalagi yang harus dikatakan. Sekarang semuanya jadi jelas. Alasan perlakuan Alessandro kepadanya. Kenapa Alessandro memanjakannya yang hanyalah anak jalanan. Dulu, Alessandro beberapa kali mengatakan sudah menganggap Matteo sebagai cucunya sendiri. Matteo hanya berpikir itu sebagai bentuk kebaikan. Siapa sangka itu menjadi kenyataan sekarang. Sekarang Matteo harus apa? Selama ini dia tumbuh untuk melindungi Marcelo dan Aguero. Dia telah terbiasa menjadi seekor anjing penurut. Jika dia menjadi anggota keluarga Aguero, maka dia akan diberikan posisi besar dan tidak berdiri di belakang Marcelo lagi. Ini. Matteo melirik Gita yang menyerahkan segelas air kepadanya. Matteo menerima itu, meneguk air sampai habis, lalu meletakkan gelas kosong di atas meja. Kenapa kau tidak menjawab? Kenapa merasa tidak pantas? Bukannya kau selalu berada di sisiku? Aku telah melihat kinerjamu. Kau pintar melakukan pekerjaan dan bergaul dengan orang-orang kelas atas. Lalu apa yang kau khawatirkan? Dominic menyentuh bahu Marcelo. Kalau kakak seperti ini, Matteo hanya akan merasa semakin buruk. Dominic menatap Matteo. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Kau adalah orang yang sempurna untuk menjadi bagian dari Aguero. Sejujurnya aku sama sekali tidak menyangka kalau kau adalah adikku. Tapi di saat bersamaan aku sangat senang karena adikku adalah seseorang yang aku kenal dengan baik. Kita bahkan menghabiskan masa kecil dan bermain bersama-sama. Matteo, apa kau tidak menyukai waktu yang telah kita habiskan bersama? Tidak mungkin, saya sangat menikmati saya. Matteo sedikit ragu. Saya juga pernah menganggap kalian sebagai saudara sendiri. Itu hanya pemikiran anak kecil yang kesepian. Sekarang semuanya jadi kenyataan kan? Tidak bisakah kita jadi kakak beradik yang akur? Kau bersedia kan, Matteo? Dominic tersenyum. Lagi pula, Violeta sudah mengumumkan semuanya. Tidak ada kesempatan untuk menolaknya. Jika Aguero mengumumkan kalau kau bukan cucu ketiga karena keegoisanmu, maka nama baik Aguero akan tercoreng. Kau tidak mau itu terjadi kan? Tanya Marcelo. Matteo menggeleng cepat. Tentu saja saya tidak mau. Kalau begitu kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Tanya Marcelo. Matteo mengangguk. Ia mengatur nafasnya sekali lagi menatap kedua saudaranya dengan wajah memerah karena malu. Kak,
Apa? Dominic melebih-lebihkan ekspresinya. Kau bilang apa? Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Kak, Matteo bergetar karena malu. Kak Marcelo dan Kak Dominic. Dominic tidak bisa menahan dirinya untuk melompat dan memeluk Matteo. Sial, kau menggemaskan sekali. Bagaimana bisa kau jadi seperti ini? Akhirnya, seseorang memanggilku dengan sebutan itu. Marcelo tergagap kecil. Kau sangat kaku, tapi kau akan terbiasa nanti. Marcelo berdiri mendekati Matteo lalu memberikan pelukan. Matteo bisa merasakan hangat tubuh dan aroma Marcelo dari pelukan itu. Jadi, apa tebakanmu benar? Tanya Violeta. Cecilia berdecak pelan. Tidak, aku tidak menyangka kalau itu Matteo. Lalu, siapa? Yang termuda di pasukan khusus Aguero. Hah? Jauh sekali. Diam. Violeta tertawa kecil. Ia kembali memandangi situasi pesta. Orang-orang saling mengobrol satu sama lain. Kebanyakan dari mereka membicarakan tentang Felix yang mempermalukan dirinya sendiri dengan membawa orang asing. Baguslah, karena rencana Violeta untuk menurunkan harga diri Felix Toretto itu berhasil. Tapi dia merasa bersalah pada Dominic. Bagaimanapun juga, Dominic adalah orang yang telah membawa Erios. Kau tahu soal Dominic. Dia bilang sudah menyiapkan rencana, jadi tidak usah khawatir. Violeta mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa ditebak. Kau juga, sialan. Itu pujian kan? Tidak lama kemudian Marcelo dan Matteo datang bersamaan. Mereka menyambut para tamu undangan yang kebanyakan kepo terhadap Matteo. Namun Matteo hanya memberikan respon dengan wajah datar khas miliknya. Dia akan dianggap sombong kalau dirinya adalah orang baru. Seluruh tamu undangan telah tahu kalau Matteo selalu memasang wajah datarnya. Hei, apa Matteo memiliki julukan? Tanya Violeta. Serigala musim dingin. Itu cocok untuknya. Violeta menatap seseorang yang berjalan mendekatinya. Itu adalah Charlene Handoko. Maaf mengganggu pembicaraan kalian, ujar Charlene. Tidak masalah Tuan Handoko, kalau begitu saya akan menyingkir sekarang. Silahkan nikmati waktu Anda. Cecilia langsung pergi. Charlene memberikan segelas minuman berwarna merah kepada Violeta. Terima kasih Tuan Handoko. Warna merah ini selalu mengingatkanku kepadamu, mawar merah Aguero. Apa aku secocok itu dengan warna merah? Kau terlihat lebih bersinar saat menggunakan warna merah. Apa tidak ada yang menyinggung hal itu? Marcelo pernah mengatakannya. Kupikir dia hanya sedang menggoda. Charlene tersenyum. Apa Marcelo sering menggodamu? Ya, dia adalah raja penggombal. Kau adalah satu-satunya orang yang bicara soal Marcelo seperti itu. Para mantan Marcelo kebanyakan menceritakan bagaimana kakunya dan dinginnya Marcelo. Violeta tersenyum. Musim semi telah tiba untuknya. Kau adalah bunga sakura untuknya. Wah, Tuan Handoko juga pandai menggoda ya. Apa kau tidak pernah mendengar julukan playboy besi? Tuan Handoko memiliki julukan yang unik. Violeta tertawa kecil. Sangat asik mengobrol denganmu. Sampai aku lupa sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apa itu? Ini pertama kalinya kita bisa bicara. Sebelumnya kau tidak pernah menghubungiku atau menyapaku di pesta. Lalu bagaimana bisa kau tahu kalau aku mengetahui identitas cucu ketiga? Itu terdapat di buku yang ditulis oleh Alessandro Aguero. Beliau bilang telah menceritakan rahasianya kepadamu. Charlene tersenyum. Nyonya Aguero adalah orang yang hebat. Aku tidak menyangka kau bisa memecahkan kata-kata rumit dari orang tua itu. Aku sendiri sangat pusing dengan bukunya. Terima kasih pujiannya. Satu hal lagi, apa kau sungguh akan membalas Erios untuk semua orang? Violeta tertawa kecil. Kau percaya itu? Tidak. Aku tidak akan membalas Erios karena dia telah menghina orang-orang. Aku akan membalasnya karena diriku sendiri. Erios berlari memasuki hutan karena tempat yang begitu gelap dan tidak ada pencahayaan apapun. Dia beberapa kali jatuh dan terluka karena akar pohon maupun dahan-dahan. Erios tidak masalah dengan itu, yang penting dia bisa kabur secepatnya. Aku harus meninggalkan negara ini.
Erios mendengar suara tapak kaki bersamaan dengan lampu senter. Erios yang panik sontak bersembunyi di balik pohon besar. Jika dia berlari, maka dirinya akan tertangkap dengan mudah. Suara tapak kaki semakin dekat, Erios menahan nafasnya, hingga muncul sebuah suara yang ia kenal. "Hei, Dominic Toretto?" Erios tahu itu Dominic. Kemudian muncul belasan orang yang membawa senter. Mereka mengelilingi Erios yang sedang bersembunyi di balik pohon. "Apa kau sangat terkejut?" tanya Dominic. "Sialan, tentu saja." Erios menarik kerah pakaian Dominic. "Ini semua gara-gara dirimu. Sekarang aku akan mati. Jika saja aku tidak mengikutimu saat itu, aku pasti memiliki banyak kesempatan untuk bertahan hidup." Dominic memegang tangan Erios, melepaskan tangan tersebut dari kerah pakaiannya. "Karena itulah, aku datang kemari untuk mengantarkanmu pergi ke suatu tempat yang jauh." Mendengarnya, Erios langsung merasa lega. "Kau akan menyembunyikanku dari semua orang? Sungguh? Begitulah. Bagus, kau memang harus melakukan ini. Aku senang kau bertanggung jawab atas semua perbuatan buruk dan menjijikkanmu." Erios berjalan mendahului Dominic. Tiba-tiba sebuah tongkat mengenai kepalanya dari belakang. Erios langsung terkejut dengan pandangan memburam. Dominic berjongkok di depan Erios dengan senyuman manisnya. Aku akan mengantarkanmu ke neraka."